Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andayani, saya dosen mata kuliah Psikologi untuk Kesejahteraan Sosial. Baik, pada hari ini saya ingin mereview teori dari psikologi kepribadian, khususnya teori mengenai behaviorisme, apa itu behaviorisme, dan apa kekuatan dan kelemahan dari teori behaviorisme. Apa itu behaviorisme? Behaviorisme adalah sebuah teori dalam psikologi kepribadian yang mempercayai bahwa untuk mengetahui kepribadian seseorang, kita melihatnya dari perilaku. Itulah kenapa disebut dengan teori behaviorisme, karena behavior artinya perilaku. Nah, mengapa demikian? Karena menurut para pengusung teori ini, untuk kita melihat perilaku seseorang, kita tidak bisa menilai dari proses internal, proses yang tidak kelihatan, seperti misalnya pikiran, perasaan, itu kan sesuatu yang tidak bisa diukur, tidak bisa dikenali secara langsung gitu ya. Misalnya kalau kita bilang aku mencintaimu, kalau kamu tidak percaya belahlah dadaku. Nah, kata-kata seperti ini ditolak oleh para pengusung teori behaviorisme. Jadi ya kalau cinta ya tidak bisa dengan kata-kata gitu kan, itu harus dengan dibuktikan. Untuk membuktikan cinta ya orang itu bukan hanya berkata-kata tetapi harus membuktikannya dengan perilaku secara langsung, misal yang itu kelihatan dan bisa diukur. Misalnya dengan memberikan perhatian, memberikan pertolongan gitu ya, memberikan hal-hal yang memang sangat kelihatan. Nah, selanjutnya, behaviorisme percaya bahwa manusia itu tidak bisa berperilaku tertentu karena bawaan gitu ya, atau dengan kata lain bawaan itu tidak pernah benar-benar ada. Manusia itu punya perilaku tertentu itu bukan karena dari sononya, bukan sesuatu yang taken for granted gitu ya. Kita memiliki perilaku tertentu itu karena hasil belajar yang terus-menerus atau pengkondisian ya. Kalau kita ingin pintar, kalau kita ingin baik, tidak bisa serta-merta karena keturunan kita, itu tidak ada. Tetapi kita bisa pintar, kita bisa baik karena ada pelatihan, pengkondisian yang terus-menerus yang itu dipengaruhi oleh lingkungan gitu ya. Nah, jadi manusia itu seperti tabula rasa di mana manusia itu lahir dalam kondisi kosong, kondisi nol gitu ya. Yang membentuknya adalah lingkungannya. Jadi kalau kita ingin membentuk orang menurut behaviorisme, maka harus ada pengkondisian sejak kecil ya, dan dia akan menjadi apa yang dikondisikan itu pasti. Jadi bukan karena bawaan. Kita ingin pintar, ya berarti kita harus belajar dari kecil. Kita ingin menjadi atlet nasional yang hebat, memecahkan rekor, ya kita harus belajar dari kecil. Tidak ada orang yang terlahir sebagai atlet. Itulah kenapa behaviorisme tidak percaya dengan namanya bawaan. Mereka membuktikan bahwa orang-orang yang menjadi atlet terkenal itu bukan karena keturunannya atlet terkenal, tetapi karena dia dilatih sejak kecil untuk menjadi atlet. Kalau ada anak yang sejak kecil dilatih untuk bermain sirkus, maka dia akan jadi pemain sirkus. Jadi tergantung pengkondisian keluarganya. Keluarga di sini dalam arti keluarga yang memberikan lingkungan belajar seperti itu. Baik, kemudian perilaku manusia itu hasil dari reward dan punishment ya. Perilaku itu ditegakkan dengan adanya reward dan punishment. Tanpa reward dan punishment, perilaku itu tidak akan menetap. Jadi kalau kita ingin membentuk seseorang ya sesuai dengan yang kita inginkan, kita beri pengkondisian, kita ajarin mengenai teori dan lain sebagainya, tetapi juga harus ada reward dan punishment sehingga perilaku itu menjadi menetap gitu ya. Nah, baik, kemudian dengan demikian dalam perjalanan selanjutnya behaviorisme itu mengusulkan agar psikologi itu menjadi ilmu yang pasti gitu ya. Karena apa? Karena psikologi itu sebenarnya tidak berkaitan dengan sesuatu yang tidak kelihatan ya. Perasaan, mimpi, itu bukan psikologi. Psikologi itu perilaku yang nampak. Behavior tadi itu ya, behaviorisme. Jadi memang sangat berkaitan dengan perilaku. Nah, dan itu semua dapat diobservasi, dapat diprediksi, sehingga mereka ingin
psikologi itu menjadi ilmu pasti, bukan ilmu sosial ya. Kalau ilmu sosial itu kan fenomena yang diteliti itu tidak pasti, akan berbeda-beda di setiap budaya gitu ya. Jadi kalau kita belajar ilmu sosial, misalnya mengajarkan ilmu antropologi, ilmu sosiologi, percaya bahwa teori-teori itu berlaku sesuai konteksnya. Nah, psikologi dengan demikian menolak kalau psikologi ini disebut sebagai ilmu sosial, karena psikologi ini pasti. Jadi kalau manusia itu dibentuk dengan cara A, maka dia akan menjadi A. Sejak kecil si individu A misalnya, dia dibesarkan dalam lingkungan yang seringkali mengkondisikan dia untuk mendengarkan ayat Quran sejak kecil, dimasukkan di lingkungan pesantren tahfiz, dia pasti akan menjadi tahfiz. Tapi seandainya A ini dibesarkan di dalam lingkungan yang berbeda lagi, tadi di dalam lingkungan yang mungkin sebagai atlet, olahragawan, dan sejak kecil dia terbiasa dengan kondisi itu, sejak kecil biasa berenang, umur 3 tahun sudah diajarin berenang, maka dia pasti akan menjadi atlet. Nah, itu berarti perilaku manusia itu bersifat pasti, dapat diprediksi dan dikontrol. Baik, apa itu kekuatan dari behaviorisme? Kekuatan dari behaviorisme sebagaimana yang sudah kita baca di banyak literatur sesuai dengan yang saya telah ajarkan di dalam kuliah adalah yang pertama berbasis data empiris yang dapat diuji. Jadi para pengusung teori behaviorisme menyertakan argumen-argumen mereka itu dengan berbagai macam penelitian. Misalnya masih ingat ya penelitian terhadap anjing yang ternyata setelah dikondisikan anjing itu bisa mengeluarkan saliva atau air liur ketika setelah mendengarkan metronom atau sinyal ya. Jadi bukan karena anjing itu mencium bau daging, tetapi hanya dengan mendengarkan metronom saja anjing itu bisa mengeluarkan saliva atau air liur. Itu ada penelitiannya. Kemudian juga kita masih ingat dengan penelitian Albert dan Peter beberapa saat yang lalu. Mereka memiliki emosi tertentu karena dibentuk ya. Jadi takut dengan tikus, kucing, dan binatang berbulu lainnya karena pernah ditakuti, pernah dibuat trauma, sehingga selanjutnya ketika melihat binatang yang berbulu atau objek-objek yang berbulu seperti mantel yang berbulu itu menjadi takut. Jadi pengkondisian terhadap manusia itu juga bukan hanya terjadi pada perilaku, tetapi juga bisa pada emosi. Emosi manusia juga bisa dikondisikan. Nah, kemudian kekuatan behaviorisme yang lain adalah ada real life application. Jadi ada aplikasi terhadap dunia nyata. Behaviorisme itu bukan hanya teori, banyak sekali terapi-terapi yang dibangun berdasarkan teori behaviorisme itu. Jadi bukan hanya teori yang tidak bisa diaplikasikan ya. Itu adalah kekuatan teori behaviorisme. Misalnya bagaimana teori pembentukan perilaku yang memakai teori behaviorisme itu dipraktekkan terhadap anak autis ya. Terapi anak autis itu biasanya sangat menggunakan reward dan punishment. Untuk membentuk perilaku manusia agar lebih menetap, agar lebih kuat, harus ada reward dan punishment. Nah, dalam terapi autisme itu biasanya setelah anak yang memiliki autisme bisa melakukan sesuatu yang diinginkan oleh terapis gitu ya, maka dia akan dikasih reward, misalnya entah permen dan lainnya. Tapi kalau mereka tidak melakukan apa yang ingin dibentuk oleh terapis gitu ya, maka biasanya mereka diberi punishment. Nah, itu terapi autisme. Nah, baik, kemudian kekuatan behaviorisme juga mereka itu hanya melihat sebagai faktor lingkungan sebagai faktor yang penting dalam membentuk perilaku manusia ya. Jadi behaviorisme itu sangat percaya bahwa pelatihan, pengkondisian dari lingkungan sosial itulah yang mempengaruhi perilaku manusia. Behaviorisme menolak faktor genetik, faktor bawaan gitu ya, sebagai faktor yang membentuk perilaku. Nah, ini kritik terhadap behaviorisme karena sebenarnya banyak juga penelitian-penelitian di luar sana, di luar penganut teori behaviorisme yang membuktikan bahwa tetap ada faktor genetik ya. Kenapa orang itu bisa menyanyi ya karena memang secara genetik orang tuanya misalnya punya kelebihan di situ gitu ya. Kenapa ada anak yang walaupun bersaudara gitu ya, adik kakak yang
pastinya dibesarkan dalam lingkungan yang sama, diberikan pelatihan yang sama, pengkondisian yang sama, nasihat yang sama dari orang tua, pelajaran-pelajaran yang sama. Tapi kenapa dia memiliki sifat yang berbeda gitu? Bisa jadi yang sulung ikut dengan sifat ayahnya, yang bungsu ikut dengan sifat ibunya, misalnya seperti itu. Nah, itu kritik terhadap behaviorisme. Kemudian behaviorisme itu terlalu percaya dengan metode eksperimen gitu kan, teori eksperimen, karena menganggap bahwa eksperimen itu lebih valid. Jadi kalau eksperimen itu kan ada dua kelompok yang dibedakan ya, misalnya kelompok yang diteliti itu dua, yang satu diberi perlakuan tertentu, yang satu tidak diberi perlakuan tertentu gitu ya, untuk membuktikan misalnya apakah ada hubungan antara ini dan ini. Nah, ternyata eksperimen itu juga bisa lemah gitu ya, walaupun asumsinya eksperimen itu lebih valid, tetapi kadangkala yang namanya manusia ya, apalagi kalau itu manusia kalau diteliti ya, itu tetap dia mungkin akan dia tidak murni sejujurnya, misalnya dia diberi pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Tapi karena dia tahu bahwa dia menjalani penelitian, mungkin dia akan merekayasa jawabannya biar jawabannya terlihat lebih baik, biar jawabannya terlihat lebih bermoral dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian kritik terhadap behaviorisme seringkali memakai eksperimen dengan menggunakan binatang. Ini juga ditolak karena biar bagaimanapun manusia tidak sama sepenuhnya dengan binatang. Memang manusia memiliki sifat-sifat binatang dalam tanda petik ya, maksudnya memiliki hasrat seksual, hasrat makan, minum, dan mungkin juga manusia itu bisa didorong oleh materi, oleh reward dan punishment. Tapi juga manusia itu sebenarnya punya kesadaran, dia bisa menolak lingkungan, dia bisa menolak pelatihan, pembelajaran, pengkondisian dari lingkungan karena dia punya hati nurani, dia punya moral dan lain sebagainya. Nah, kemudian behaviorisme yang terakhir itu mereka hanya melihat dari stimulus respon, bahwa perilaku manusia itu didorong oleh adanya stimulus dari luar dan setelah itu menjadi respon. Nah, tadi seperti yang saya katakan, itu ditolak juga oleh banyak pihak karena manusia itu bisa merespon, bisa tidak merespon. Jadi tidak hanya stimulus respon, tetapi manusia itu bisa menolak untuk merespon, bisa pasif atau bisa memiliki respon yang berbeda gitu ya, tidak sama pada setiap orang. Baik, itulah penjelasan saya mengenai behaviorisme dan kekuatan dan kelebihannya. Terima kasih.